Maka dari zaman dulu tidak ada perekaman sehingga mana suara Al-Bukhari bahwa Al-Quran itu makhluk. Tidak ada. Hanya perkiraan. Dan itu sudah disulut juga dengan rasa dengki, ingin menjatuhkan Imam Al-Bukhari. Maka akhirnya Muhammad ibn Yahya ad-Duhli diantaranya yang hasad kepada Imam Al-Bukhari menyebarkan bahwa orang-orang yang duduk dari mata-mata yang ada, dan ini bukan dari ucapan saya, dari ucapan para ulama di zaman dulu, menyampaikan kepada Muhammad ibn Yahya ad-Duhli bahwa Al-Bukhari mengatakan Al-Quran makhluk, seperti pembahasan kita ini. Maka akhirnya disampaikan dan difahami salah. Dan Imam Al-Bukhari pada saat itu, di saat didatangi oleh mereka yang ingin tabayyun, menjelaskan semuanya bahwa Al-Quran kalamullah. Apa-apa yang diturunkan oleh Allah kepada Jibril, Jibril kepada Nabi Muhammad, Al-Quran kalamullah. Namun dari qiraah yang keluar dari manusia dan itu dijaharkan dan itu dimatkan dan sebagainya, maka itu ucapan manusia. Dan contohnya pendalilan dari Imam Al-Bukhari di hadis ini, di mana Ibnu Mas'ud menanyakan, ya Rasulullah, ayul akmal afdal indallah, wahai Rasulullah, amalan-amalan apa yang lebih baik di sisi Allah? Dikatakan as-shalah liwaktiha, salat pada waktunya. Mana wajah pendalilan? Salat itu ada padanya qiraah Al-Quran, paling sedikit Al-Fatihah. Seperti hadis tadi Ubadah bin Samit, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab, tidak ada salat kecuali harus membaca Fatihatul Kitab. Berarti Al-Fatihah yang keluar dari mulut adalah amalan Bani Adam. Maka di sini Al-Quran kalamullah. Namun apa-apa yang dibaca dan apa-apa yang keluar dengan dijaharkan, dengan disirkan pada qiraah-qiraahnya, dan dibaca dari qiraah Hafs an Asim, dibaca qiraah Warsh dan yang lainnya, maka semuanya makhluk. Jelas pemahamannya, tidak ada yang salah. Maka jangan ada yang mengatakan saya juga Jahmi, Al-Quran bukan kalamullah tapi makhluk. Nanti yang jadi senasib dengan Imam Al-Bukhari kita juga dihajar. Maka kembali kepada permasalahan sanad. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, haddatsani Sulaiman, haddatsana Syu'bah anil Walid. Sekarang kita masuk kepada sanad yang pertama. Terdiri dari 3 rawi. Sulaiman di sini Ibnu Harb Al-Basri Al-Azdi dari Irak. Maka dia di atas derajat siqah, Sulaiman Ibnu Harb. Maka telah berkata Ibnu Adi, khairun fadilun, dia orang yang sangat baik dan mulia. Berkata Abu Hatim, imamun minal a'immah kana la yudallis. Maka di sini Imam Abu Hatim yang mutasyaddid mengatakan imam minal a'immah. Dia adalah imam dari para imam. Mungkin dan berkata An-Nasa'i thiqatun ma'mun. Dan ini dari ucapan An-Nasa'i mutasyaddid, mengatakan di atas derajat thiqatun ma'mun. Maka inilah kedudukan Sulaiman Ibnu Harb, bahwa dia di atas derajat thiqah. Dan berkata Ya'qub Ibnu Syaibah As-Sadusi, thiqatun sabtun, dia di atas derajat thiqah. Maka lafaz-lafaz seperti ini nanti akan kita pelajari di Dawabit Jarh wa Ta'dil. Lafaz-lafaz seperti ini menunjukkan derajat orang ini imam. Maka jangan mendoliminya, antum mengatakan saduq, antum menyatakan thiqah saja. Tapi berikanlah likulli haqqin haqqahu, pada semua orang itu haknya. Itulah yang dinamakan adil. Apa definisi adil?
memberikan sesuatu pada tempatnya. Maka dari keadilan, istri pertama mempunyai 10 anak. Istri kedua mempunyai 2 anak. Istri ketiga mempunyai 1 anak. Istri keempat mempunyai 7 anak. Yang terakhir misalnya. Kemudian dikatakan kamu harus adil. Jadi bagaimana? Setiap pekan kamu harus bagi rata. Istri yang mempunyai 10 anak 500. Istri yang kedua yang punya 1 anak 500. Istri yang kedua yang punya 3 anak 500 juga. Istri yang keempat yang mempunyai 7 anak goceng sama 500.000. Maka saya mau tanya, ini keadilan? Yang punya 2 anak 500, yang punya 10 anak 500. Iya adil? Tidak. Jadi yang adil bagaimana? Yang 10 anak uangnya lebih banyak. Terus yang terakhir meskipun dia baru anaknya 7, setiap brojol kembar 3 tahun udah dapat 6 anak. Kayak kucing ya, anak 1 brojol dapat 5, kan enak, mudah. Maka di sini itulah keadilan, bahwa adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Dan begitu pun di sini. Rawi di sini Sulaiman ibnu Harb dikatakan oleh para mutasyaddidin Abu Hatim imamun min a'immah, dan dikatakan oleh Imam An-Nasa'i thiqatun ma'mun. Maka kita tidak adil jika kita hanya mengatakan thiqah, apalagi mengatakan saduq hasanul hadis, pas-pasan, apalagi mengatakan dhaif. Maka harus i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Kita berbuat adil lah. Maka yang dinamakan dengan adil juga adalah memberikan kepada istri-istri kita dari uang-uang ya sesuai dengan kadar pengeluaran yang ada. Kecuali yang satu. Apa yang satu? Sudahlah, kalian masih kecil. Kalau masalah yang satu ini harus adil semua. Kedua, kita ingin masuk langsung kepada tahwilus sanad agar sama-sama derajatnya gurunya Imam Al-Bukhari. Maka indakum, siapa tahwilus sanad yang kedua? Abbad ibnu Ya'qub Al-Asadi. Nah sekarang kita masuk kepada tarjimah ini, biar sama-sama derajatnya gurunya Imam Al-Bukhari, agar kalian paham bahwa yang diinginkan tahwilus sanad, jangan dipikir dia adalah gurunya Al-Walid. Di sini Abbad ibnu Ya'qub gurunya Al-Walid, bukan, tetapi kembali kepada sanad Imam Al-Bukhari dari gurunya. Maka di sini yang kita inginkan, sehingga kita langsung masuk kepada tahwilus sanad. Hadatsana Abbad ibnu Ya'qub. Maka Abbad ibnu Ya'qub derajatnya di sini gurunya Imam Al-Bukhari yang kedua. Maka di sini perlu diketahui Abbad ibnu Ya'qub Al-Asadi dia rawi yang dhaif. Para ulama menyebutkannya dhaifun jiddan bahkan. Kenapa? Rafidah. Dia seorang Rafidi. Maka telah disebutkan oleh para ulama, berkata Ibnu Adi, fihi gulu fima fihi minat tasayyub wa rawa ahadits ungkirat alaihi fi fadail ahlil bait, bahwa dia mempunyai syiah yang gulu, ekstrim seperti orang Rafidhah, dan mempunyai hadis-hadis pujian kepada ahlul bait, kepada Ali, Husain dalam keadaan mungkar, berkesendirian. Dan itulah penyakit dari orang-orang ahlul bid'ah. Jika ahlul bid'ahnya muhaddisin, dan ini di zaman dulu ya. Kalau di zaman sekarang kebanyakan ahlul bid'ah, maaf, ahlu tahlilan, ahlu ziarah kubur, tidak ada ilmu. Ahlu maulidan, maulid-maulid dan sebagainya. Ataupun seperti di zaman now, kelompok sufiyah atau kelompok ekstrim dari khawarij yang
disebut sekarang ISIS mengkudeta kepada pemerintah, mereka tidak mempunyai ilmu. Namun di zaman dulu mereka mempunyai ilmu. Zaman Khawarij dulu yang membunuh Utsman dan membunuh Ali, mereka hafal Al-Quran. Namun di zaman now semakin kesini ahlul bid'ah ya sibuk dengan bid'ahnya yang menyenangkan. Karena kalau bid'ah tidak menyenangkan, udah masuk bid'ah, udah bukan sunnah, gak menyenangkan, mendingan masuk ke sunnah. Iya apa tidak? Maka orang-orang ahlul bid'ah di zaman now sibuk dengan hawa nafsu mereka. Adapun orang-orang di zaman dulu, mereka yang masuk kepada bid'ah dan ahlul ilm, maka ilmu-ilmunya diarahkan kepada kebid'ahan mereka. Jika dia masuk bid'ah kepada Syiah, terutama Rafidhah, dan mempunyai ilmu hadis, maka hadis-hadisnya memuji Ali. Hadis-hadisnya membuat derajat Ali di atas dari superhero, di atas dari segala manusia. Bahkan berhubungan dengan sifat al-uluhiyah, dia dan billah. Maka orang-orang Syiah mengatakan bahwa Ali tidak mati dan dia berputar-putar di muka bumi, di langit, memberikan rizki dan sebagainya. Adalah masuk kepada uluhiyah, masuk kepada kesyirikan. Kesimpulannya di sini Abbad ibnu Ya'qub Al-Asadi, dia seorang Syiah yang mana dia muhadis, membuat hadis-hadis tentang permasalahan, bukan membuat, mengumpulkan hadis-hadis tentang permasalahan keutamaan ahlul bait. Maka itulah sibuknya kelompok ahlul bid'ah di zaman dulu, membuat hadis-hadisnya tentang itu. Alhamdulillah kita di zaman now yang ahli sunnah, kita membuat kitab-kitab al-akhbar as-sahihah, tidak ada hubungannya dengan permasalahan kebid'ahan. Al-akhbar as-sahihah bahkan berhubungan dengan sunnah. Alhamdulillah. Dan begitu pun berkata Abu Bakar ibnu Abi Syaibah, laula rajulan minas Syiah masahha lahum hadis wa dzakarahum fihi. Dan berkata Abu Hatim Ar-Razi, syekhun thiqah. Dan berkata Ad-Darqutni, Syi'i saduq. Dan sebagian dari para ulama mengatakan dia itu matruk, ditinggalkan. Alhasil dia memang mempunyai pemikiran Syiah, namun disebutkan oleh para ulama tidak sampai kepada memalsukan hadis dan tidak sampai kepada permasalahan mendustakan hadis. Dan Imam Al-Bukhari meriwayatkan hadis ini hanya satu kali. Di dalam sahihnya hadis ini saja. Maka dulu Imam Al-Bukhari menyebutkan syekhnya ini hanya satu kali saja di dalam hadis dan di kitab Tauhid ini. Dan dia menyebutkan tarakar riwayah an mithli hada huwa al-aujab wa rafat idza thabata fa huwa jarhun adim. Maka dia mengatakan, aku meninggalkan rawi ini lebih baik karena pemikiran yang Rafidhah lebih baik untuk ditinggal, dan itu adalah jarah yang sangat besar kepada al-adalah. Maka ini gurunya Imam Al-Bukhari yang hanya disebut di sini. Maka inilah jawaban bagi kita. Kenapa Imam Al-Bukhari menyebutkan di dalam sahihnya rawi-rawi yang dhaif? Di antaranya seperti ini. Dia meriwayatkan Abbad ibnu Ya'qub, yang mana dia Syiah dan buruk sekali pemahamannya. Maka Imam Al-Bukhari menyebutkannya dengan mutaba'ah. Siapa yang mutaba'ah di sini?
Sulaiman ibnu Harb, dan dia imam. Maka sudah tidak butuh lagi kepada Abbad ibnu Ya'qub. Na'am aula. Jalan yang kedua kita anggap X saja. Tetap jalan yang pertama sahih. Maka selesai dari Abbad ibnu Ya'qub yang mana dia seorang Syiah Rafidah, maka ditinggalkan hadisnya oleh para ulama. Dan di sini Imam Al-Bukhari hanya meriwayatkan dari satu dia saja, dan